Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, sebelum kita memulai pembelajaran daring pada pagi hari ini, mari kita memulai pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Eh, di sini kita akan belajar tentang kita belajar tentang perubahan wujud zat. Apakah sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke. Ah, apa yang kalian tahu tentang perubahan wujud zat? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Berubahnya wujud suatu zat Bu, itu Bisa tolong lebih keras, Mas Rizal? itu Bu, perubahan wujud itu perubahan yang merubah bentuk suatu benda gitu Bu. Iya, benar. Perubahan wujud zat itu seperti membeku gitu ya. Membeku, mencair, menguap gitu. Itu perubahan wujud zat. Ada yang bisa memberikan contoh, salah satu contoh dari perubahan wujud zat? Coba Mbak Nurul. Es batu yang mencair, Bu. Iya, benar ya, es batu yang mencair. Sebelum kita memulai ke materinya dan mengerjakan LKPD, minta tolong kerjakan soal pretest terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 2 menit. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi berbagai jenis perubahan wujud zat. Kedua, peserta didik mampu memberikan contoh perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada stimulus. Kemarin Ibu sudah membagikan lembar LKPD-nya. Apakah sudah menerima semuanya? Sudah, Bu. Ya, ini yang pertama ada stimulus. Bentar ya. Apakah LKPD-nya sudah terlihat? Sudah, terlihat, Bu. Yang pertama, kalian mengisi nama, nomor absen, dan kelas. Kemudian ini ada stimulation. Pernahkah kalian mengalami mati listrik di malam hari? Saat itu kalian mungkin menyalakan lilin untuk menerangi ruangan. Setelah dinyalakan selama beberapa jam, coba perhatikan bentuk lilin tersebut. Apakah ukurannya tetap sama seperti saat pertama kali dinyalakan? Coba ini dilihat gambar satu. Ini lilin yang sedang menyala. Kemudian, pada keesokan paginya, kalian mengambil sebotol minum dingin dari kulkas. Tidak lama setelah diletakkan di meja, permukaan luar botol mulai terlihat basah, padahal tidak ada air yang tumpah dari dalam botol tersebut. Seperti contoh pada gambar 2 ini. Lalu, ketika membantu ibu di dapur, kalian melihat air sedang dipanaskan.
di atas kompor. Semakin lama, air itu mengeluarkan uap dan jika dibiarkan terus-menerus, jumlah air akan berkurang seperti gambar nomor 3. Dari permasalahan tersebut, identifikasikan masalahnya. Ibu beri waktu 2 menit untuk mengidentifikasi dari permasalahan tersebut. Apakah sudah? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Coba Mbak Anggita, tolong sebutkan identifikasi masalah yang sudah dibuat. Eh, Baik, Bu. Identifikasi masalahnya, eh, mengapa ukuran lilin berubah setelah dinyalakan beberapa saat? Iya, boleh. Kemudian Mbak Nurul, identifikasi yang telah dibuat, coba sebutkan. Baik, Bu. Identifikasi saya itu mengapa permukaan luar botol minuman dingin menjadi basah setelah dikeluarkan dari kulkas. Iya, boleh. Setelah itu, setelah kalian sudah membuat identifikasi masalahnya, kalian menjawab pada hipotesis, yaitu menjawab pertanyaan sementara dari permasalahan yang sudah kalian buat ya. Kemudian, untuk mengumpulkan data, apakah kalian sudah menyiapkan alat dan bahannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Langkah pertama, percobaan pertama. Nyalakan lilin dengan korek api dan letakkan di tempat aman. Amati bentuk dan ukuran lilin sebelum dinyalakan. Biarkan lilin menyala selama ini dibuat 1 menit aja. Amati bentuk, ukuran, dan bagian yang meleleh setelahnya. Catat perubahan yang terjadi. Langkah kedua, percobaan kedua, tuangkan sedikit air ke dalam sendok logam sekitar 1 sendok saja, nyalakan lilin dan pegang sendok logam berisi air sekitar 5 cm di atas api. Jangan sampai api menyentuh langsung sendok. Tunggu beberapa menit dan amati permukaan air. Akan terlihat gelembung kecil dan uap air mulai naik. Catat perubahan wujud yang terjadi. Percobaan ketiga, tuangkan air panas ke dalam gelas kaca hingga setengah penuh. Tutup permukaan gelas dengan penutup gelas. Diamkan selama kurang lebih 5 menit. Amati penuh gelas. Perhatikan apakah muncul uap atau tetesan air. Sentuh dengan tisu untuk memastikan bentuk cair. Catat apa yang terjadi. Eh, Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk kalian melakukan percobaan tersebut. Jangan lupa diawasi oleh orang tua kalian ya di rumah. Baik, Bu. Bu. Apakah sudah selesai Sudah, Bu. Sudah, Bu. percobaan? Oke, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, catat hasil percobaan pada tabel ini ya, dan jawab pertanyaan pada pengolahan data ini. Ibu beri waktu 3 menit. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Jadi Oke. Ibu minta tolong salah satu peserta didik untuk mempresentasikan hasil yang telah kalian buat. Minta tolong Mbak Andin. Baik, Bu, sebentar ya. Sebutkan salah satu identifikasi masalahnya dan hipotesis, kemudian tabel pengamatan yang
yang kamu amati tadi ya. Baik, Bu. Eh, yang pertama, Bu, Iya, apakah ada kendala? hanya, oh ya, yang pertama, rumusan masalah saya itu mengapa ukuran lilin berubah setelah dinyalakan beberapa saat. Kemudian hipotesisnya yaitu lilin menyusut karena meleleh dan mengalami perubahan wujud dari padat menjadi cair akibat panas. Iya. Kemudian pada percobaan pertama itu wujud awal lilin itu padat, kemudian wujud akhirnya cair. Kemudian jenis perubahan wujud zat yaitu meleleh atau mencair, yaitu perubahan dari padat ke cair. Begitu, Bu. Ya, itu pada percobaan pertama ya. Ya, Bu. Coba sekarang Mas Rizal, pada percobaan kedua, hasil yang kamu dapat itu apa? Baik Bu, dari rumusan masalah juga Bu. Tidak usah pada percobaan saja, tabel percobaan. Eh, Pada percobaan dua wujud awalnya itu cair, terus pada wujud airnya itu menjadi gas. Jenis perubahannya itu menguap karena dari cair berubah menjadi gas. Seperti itu. Iya, benar ya. Apakah yang lain sama? Sama, Bu. Sama, Bu. Coba Mbak Siwi, pada percobaan ketiga hasil yang didapat apa? Percobaan ketiga, wujud awalnya gas atau uap air dan wujud akhirnya cair atau tetesan air. Jenis perubahan wujud yang terjadi yaitu mengembun karena dari gas ke cair. Ya, benar ya. Apakah sama semua percobaan satu, 2, dan 3 hasilnya? Sama, Sama, Bu. 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 Oke. Coba Mbak Anggita pada pengolahan data pertanyaan pertama, jawabannya apa ya? Oke, di pengolahan data jawaban yang pertama itu apa saja jenis perubahan wujud zat yang ditemui itu meleleh atau mencair itu pada lilin padat menjadi cair. Lalu ada menguap. Tadi air menjadi uap pada sendok yang dipanaskan. Lalu Iya, mengembun. Uap air menjadi titik titik air di bawah tutup gelas. iya benar ya. Sekarang nomor 2, Mbak Nurul. Pada pengolahan data nomor 2, Hmm. boleh Pengolahan dibacakan data yang hasilnya. nomor 2 itu soalnya apa ciri-ciri perubahan wujud zat yang kamu amati. Yang pertama itu meleleh atau mencair karena benda padat menjadi cair dan bentuknya berubah. Kemudian menguap karena muncul uap dan gelembung pada air. Yang terakhir mengembun karena terbentuk titik-titik air dari uap di permukaan dingin. Iya, benar ya. Apakah semua sama jawabannya? Sama, Bu. Sama, Bu. Ap- Oh, kalau semua sama, Ibu Insya akan Allah. ber- memberikan pertanyaan. Ini nomor 1 dari padat, zat padat ke cair. Ini merupakan perubahan wujud zat apa? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oke, Mbak Andin, apa? Mencair, Bu. Ya, karena Karena dari padat ke cair. ya benar. Kemudian nomor 2 ini siapa yang mau menjawab? Saya, Bu, Saya, Bu. Iya, boleh Mbak Nurul. itu perubahan wujud zat membeku karena dari cair ke padat. Iya, benar. Nomor 3 siapa yang mau menjawab lagi? Saya, Bu.
Iya, boleh Mbak Siwi. Menguap karena dari Karena cair ke gas. iya, benar. Sekarang nomor 4, coba Mbak Anggita. Eh, nomor 4 itu mengembun karena dari gas berubah menjadi cair. Iya, benar. Nomor 5, coba Mas Rizal. Nomor 5 menyublim Bu, dari padat menjadi gas. Iya, benar. Nomor 6, Mbak Intan, coba. Apakah Mengkristal, Bu, dari gas karena menjadi padat. oke, benar ya. Kenapa Mbak Intan enggak menyalakan kameranya? Apakah ada terkendala sinyal? Maaf, Bu, ini laptopnya nggak bisa buat on cam. Oke, oke kalau gitu. Dari pembelajaran pada pagi hari ini, siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Kalau boleh, tidak, Bu. oh, boleh Mbak Andin. Baik, izin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran ini, yaitu kita belajar terkait perubahan wujud zat, ada mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Untuk contoh penerapan dalam sehari-hari, yaitu mencair, contohnya es batu yang mencair. Kemudian yang membeku itu, contohnya adalah saat kita membuat agar-agar. Kemudian mengkristal itu contohnya pada pembuatan garam. Begitu, Bu. Iya, benar ya. Kesimpulannya yaitu perubahan wujud zat adalah proses perubahan bentuk fisik zat akibat perubahan suhu atau tekanan tanpa mengubah jenis zatnya. Contohnya yaitu mencair dari zat padat ke cair, membeku yaitu dari zat cair ke zat padat, menguap dari zat cair ke gas, mengembun yaitu dari gas ke cair, menyublim padat ke gas, dan mengkristal yaitu gas ke padat. Perubahan ini hanya mengubah bentuk zat, bukan sifat dasarnya. Oke, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, kita mengerjakan post test terlebih dahulu ya. Ibu beri waktu 2 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Apakah sudah selesai mengerjakan post testnya? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Untuk tugas selanjutnya yaitu meresum pembelajaran pada pagi hari ini ya. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Nanti Bu. Ibu akan cek minggu depan. Oke, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu.